Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Violia Ruana Nur Ainisa Gita dengan NIM 210512040004 dari Program Studi SL Teknik Informatika 2021B Universitas Negeri Surabaya. Dalam video ini akan memuat mengenai pemaparan tugas akhir dari mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Di sini saya mengambil judul Implementasi Artificial Intelligence pada Sistem Manufaktur Terpadu. Berikut merupakan identitas jurnalnya. Di sini nama penerbitnya ialah website jurnal WISU Semnastek dengan tahun penerbit 2021, judul jurnal Implementasi Artificial Intelligence pada Sistem Manufaktur Terpadu dengan nama penulis M. Sobron Yamin Lubis. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Teknologi ini banyak dimanfaatkan di berbagai bidang industri dan kehidupan sehari-hari. Penerapan AI dapat membantu perusahaan dalam memenuhi keinginan konsumen dan meningkatkan daya saing di era revolusi industri 4.0. Untuk memenuhi tuntutan hasil produksi yang tinggi dan akurasi produk yang tinggi, diperlukan sistem manufaktur yang menerapkan prinsip kecerdasan buatan. Penerapan AI dalam sistem manufaktur terpadu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan menghasilkan produk sesuai waktu dan jumlah produksi yang direncanakan tanpa pengawasan dengan mesin yang dapat beroperasi 24 jam dan mampu mendeteksi sendiri kesalahan yang terjadi. Artificial Intelligence. Ada dua hal yang sangat dibutuhkan untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan, yaitu basis pengetahuan atau knowledge base, dan mesin inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Pada tahun 1950, Alan Turing, seorang pionir kecerdasan buatan dan ahli matematika asal Inggris, melakukan percobaan Turing Test. Dalam percobaan ini, sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Di ujung yang satu ada terminal dengan software kecerdasan buatan, dan di ujung lain ada sebuah terminal dengan seorang operator. Operator tersebut tidak mengetahui bahwa di ujung terminal lain dipasang software kecerdasan buatan. Mereka berkomunikasi di mana terminal di ujung memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator. Sang operator mengira bahwa ia sedang berkomunikasi dengan operator lain yang berada di terminal lain. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas seperti manusia. Manufaktur. Manufaktur adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait dalam mesin. Pemilihan material, perencanaan, produksi, penjaminan mutu, manajemen, dan pemasaran. Manufaktur penting untuk memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat. Computer Integrated Manufacturing atau CIM adalah pendekatan manufaktur yang menggunakan komputer untuk mengontrol dan mengintegrasikan seluruh proses produksi. CIM mencakup Computer Aided Design atau CAD dan Computer Aided Manufacturing atau CAM yang membantu dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Pabrik masa depan akan didukung oleh teknologi seperti data real-time, cloud computing, sistem digital, robotika, analisis data, dan jaringan pasokan digital. Integrated Manufacturing System atau IMS adalah konsep yang mengintegrasikan desain produk, perencanaan manufaktur, dan pelaksanaan manufaktur untuk memperoleh manfaat seperti peningkatan efisiensi dan fleksibilitas. Implementasi Artificial Intelligence dalam sistem manufaktur terpadu. Di sini ada 3, yang pertama yakni pemeriksaan kualitas. Pabrik kompleks menggunakan kecerdasan buatan untuk memeriksa kesalahan produk dengan kombinasi AI, kamera beresolusi tinggi, dan pemrosesan data berbasis cloud untuk respon yang cepat. Yang kedua yakni manajemen. Pabrik cerdas LG menggunakan mesin learning untuk mendiagnosis dan memprediksi kerusakan mesin, menghindari keterlambatan tak terduga dan biaya yang mahal. Dan yang terakhir ialah mendesain lebih cepat. Airbus menggunakan AI untuk membuat ribuan desain komponen dengan memasukkan angka ke komputer, mengurangi waktu pengujian desain oleh desainer Autodesk. Selanjutnya ialah live demo implementasi Artificial Intelligence pada sistem manufaktur terpadu. Dalam program ini, inputnya yakni berupa fitur
untuk memprediksi cacat atau tidaknya sebuah produk dari sistem manufaktur terpadu. Lalu untuk datasetnya, di sini saya mengambil dari situs Kaggle, terdapat 2 folder yakni train dan test, di mana train terdapat 3.758 gambar Devron dan juga 2.875 gambar OKFront, dan juga di folder test terdapat 453 gambar Devron dan juga 262 gambar OKFront. Baik, untuk alurnya di sini terdapat modul untuk memplot gambar. Selanjutnya, ini merupakan beberapa modul machine learning untuk melatih dan memprediksi. Selanjutnya, ini digunakan untuk menampilkan gambar sebelum diprediksi, dan juga terdapat 2 label yakni OK dan Dev. Lalu 3 fungsi ini digunakan untuk memuat gambar dan juga untuk melabeli gambar. Di sini terdapat output yakni 0 untuk Devron dan 1 untuk OKFront. Ini saya menggunakan model sekuensial dengan beberapa filter seperti convolution 2D dan juga max polling 2D. Dan berikut ini merupakan ringkasan dari model yang akan kita terapkan. Di sini tertera total parameter ada 4.669.249 dan juga total parameter yang terlatih ialah 4.669.249 dan parameter yang tidak terlatih ialah 0. Sekarang kita memasuki tahap pentrainingan. Di sini terdapat model view digunakan untuk mentraining, dan sebelumnya saya sudah melakukan running program dengan total epoch 20, tetapi saat demo kali ini saya menggunakan epoch 1 dikarenakan agar prosesnya tidak terlalu lama. Fungsi ini digunakan untuk meload model yang sudah kita training dan hasilnya ialah manufaktur HDF5. Nah, sekarang kita akan melatih gambar dari model yang telah kita latih tadi. Di sini kita menggunakan 6 gambar, yakni 3 gambar OKFront dan juga 3 gambar Devron. Lalu outputnya seperti yang terlihat berikut ini. 3 gambar yang di atas ini merupakan gambar OKFront, di mana actual labelnya oke. Setelah diprediksi ternyata juga hasilnya juga oke dengan masing-masing probabilitas 74,824%, 75,861% dan juga 77,411%. Selanjutnya ialah 3 gambar Devron untuk actual labelnya, dan setelah diprediksi hasilnya juga Dev dengan probabilitas 71,875%, 98,585% dan juga 80,013%. Itu tadi merupakan live demo dari implementasi AI pada sistem manufaktur terpadu. Selanjutnya ialah kesimpulan. Baik, jadi kesimpulannya ialah artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencakup learning, listening, dan self-correction. Implementasi AI pada pengerjaan manusia adalah memperoleh hasil kinerja optimal dengan waktu proses yang cepat dan hasil yang maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.